Acara ini dipersembahkan oleh Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamal TV kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah ini sangat menarik, kita bertemu tokoh-tokoh agama dalam segmen dialog di kesempatan malam hari ini ya. Baik, nah ini di segmen sebelumnya saya ingin coba menggali lebih dalam lagi ini kan. Nah ketika kita memasuki bulan Ramadan itu kan semuanya pada sibuk menyambut kan, baik fisiknya, rumahnya, kemudian orangnya tiba-tiba menjadi alim ya. Masjidnya penuh dan sebagainya. Pokoknya dalam bulan Ramadan. Nah, tapi ketika bulan Ramadan pergi, ya sikap itu tidak bisa dipertahankan kembali, khususnya dalam individu masing-masing. Nah, ini sebenarnya bagaimana apa hal-hal yang miss atau salah ya dalam karakter individu seseorang sehingga Ramadan itu terasa seperti seremonial belaka. Ya, seperti itu. Mungkin di Ustadz Hidayat ya, mungkin bisa menjelaskannya. Baik. Ketakwaan, keimanan, kesolehan itu adalah sebuah karakter yang harus ada di dalam diri setiap muslim. Itu dalam setiap saat, setiap waktu, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Ini yang harus disadari. Nah, memang ada fenomena yang kita lihat di mana saja ya, bukan cuma di Ternate, di mana saja. Begitu tiba bulan suci Ramadan ya orang berbondong-bondong belanja pakaian muslim, menggunakan peci dan segala macam ya. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah, saya kira itu hal yang positif. Setidaknya mereka punya kegembiraan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan ada hadis Rasulullah juga yang menjamin barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan dirinya dari siksa api neraka. Meskipun ini masih ada ikhtilaf di antara para ulama, apakah ini memang dari Rasulullah atau pernyataan para sahabat atau bahkan para ahli tasawuf. Nanti dijelaskan lanjut oleh Ustadz Amri terkait hadis tersebut. Tapi sejauh ini kita jumhur kita di Indonesia memegang bahwa ini adalah hadis. Dan di Ternate sendiri juga kegembiraan itu sudah berabad-abad. Bahkan sebelum masuk bulan suci Ramadan, orang Ternate itu dan orang Maluku Keraha ya, sudah mengumpulkan kayu bakar. Mereka namakan itu duto puasa, kayu puasa. Artinya ini kayu bakar yang khusus dipakai di bulan puasa. Ikan kering, ikan ngafi, ikan garam itu ditimbun, sagu, beras untuk persiapan puasa karena kegembiraan. Disiapkan pakaian-pakaian salat, pakaian ibadah. Kalau tidak ada yang baru, ya yang lama itu dicuci, disiapkan mulai dari sejadah, sarung, celana, sampai dengan mukena. Itu sudah tradisi. Itu satu hal yang positif. Nah, tetapi yang paling utama jangan jadikan ini sebagai topeng gitu, yang kita pakai pada bulan suci Ramadan, kemudian setelah Ramadan kita lepas. Misalnya ada oknum-oknum artis misalnya yang di bulan suci Ramadan berhijab, kemudian setelah itu dia melepaskan, membuka baju yang memperlihatkan aurat. Bukan di Indonesia, di tempat lain contohnya ya. Nah ini tidak boleh. Ya, kita dinilai oleh Allah di bulan suci Ramadan dan sebenarnya keberhasilan seseorang di dalam mendapatkan hidayah, ilham, taufik dan bahkan ketakwaan di bulan suci Ramadan itu nanti terlihat pasca Ramadan. Yakunu khairu min qabl. Dia harus menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini ibarat tarbiyah ini. Ramadan ini ibarat tarbiyah, ibarat sekolah yang Allah kirimkan ke kita dan kita dididik dengan riyadah, dengan mujahadah, dengan qiyamul lail ya, dengan puasa dan amalan-amalan lain yang nantinya kita akan bawa ini selama 11 bulan ke depan. Jadi bukan setelah Ramadan langsung bebas itu. Oh bebas keluar dari kungkungan ya. Bukan seperti itu. Jadi ini ibarat HP kita cas full di bulan suci Ramadan supaya dalam perjalanan 11 bulan nilai-nilai Ramadan itu masih ada, masih kita bawa. Pakaian muslim masih kita pakai ya. Masjid masih kita datangi, Al-Quran masih kita baca. Nah ini yang paling bahaya kalau kita tinggalkan amalan-amalan Ramadan ini setelah Ramadan. Nah ada satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Biharul Anwar itu diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda, sayati zamani ummatin la ya'budullah illa fi sahri Ramadan, la yaqra'ul Quran illa fi sahri Ramadan, illa bisautil hasan. Jadi akan datang satu zaman di mana umatku tidak beribadah kepada Allah kecuali pada bulan Ramadan.
mereka tidak membaca Al-Quran kecuali dengan berlomba-lomba memperbagus bacaannya gitu. Jadi bukan membaca karena tadabbur, tetapi membaca saling bertandingnya. Nah, fa in kana kadzalik sallallahu alaihim sultanan la ilma lahu la hilma lahu wa la rahima lahu. Kalau zaman ini sudah hadir, orang tidak beribadah kepada Allah kecuali bulan Ramadan, orang tidak membaca Al-Quran kecuali saling berlomba-lomba, dan ada satu lagi, para ulama tidak menggunakan lagi pakaian yang dipakai oleh para ulama sebelumnya, tetapi mereka menggunakan pakaian yang mewah, bertanding-tanding dengan kemewahan. Maka Allah akan hadirkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak punya rasa cinta, rasa kasih sayang, dan tidak punya ilmu. Nah, ini hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saya kira itu sementara untuk. Ya, baik ya, sangat jelas sekali. Saya ke Ustadz Amri. Nah, kalau tadi dikatakan ya bahwa memang ada sisi positif juga ya, tapi dengan catatan ya, jangan dijadikan sebagai kedop saja seperti itu. Nah, kalau menuju ke Idul Fitri ya, dengan kalau misalnya orang-orang yang tidak mengisi bulan suci Ramadan, keutamaan bulan suci Ramadan secara paripurna, artinya begitu, hanya sepotong-sepotong saja itu, pantaskah dia menjadi orang terdepan ya menyambut hari kemenangan? Ya, ini banyak yang kita temui di fenomena hari-hari ini ya. Ya, komentar Ustaz seperti apa nih? Terima kasih, Pak. Bagus sekali pertanyaannya, dan sebenarnya ini pertanyaan berat ini. Sekedar menyambung apa yang Ustaz Dayat tadi sampaikan, kalau memang kita ini kan mubalik, itu istilahnya menyampaikan pesan-pesan indah Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan indah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang dihadapkan dengan satu kenyataan bahwa banyak di antara saudara semuslim kita ini insafnya itu di Ramadan saja. Ya, setelah Ramadan selesai kembali lagi. Ya. Istilah seperti ini oleh orang-orang ulama itu diistilahkan dengan Ramadhaniyan. Ya, Ramadhaniyan. Ramadhanian itu pokoknya yang dia pikir itu Ramadan saja. Selesai Ramadan habis sudah. Hamba Ramadan. Tentu ketika saudara-saudara semuslim kita tergerak untuk memuliakan Ramadan, itu satu hal yang luar biasa. Cuman memang ada hal yang penting untuk kita tata sedikit. Misalnya apa? Salah satu pemaknaan dari kata memfariha. Ya, fariha itu, fariha ini kan kalau dibahasakan sederhana kan bahagia, senang, bergembira dan seterusnya. Ternyata wujud fariha itu dua macam. Ada fariha yang diwujudkan berupa fisik. Ada juga fariha yang diwujudkan dengan mempersiapkan secara non fisik. Misalnya apa? Tajdidun niyah, memperbaiki niat untuk menyambut Ramadan tahun ini, apa-apa yang diniatkan. Ibarat orang pergi haji, ya, kadang-kadang kita itu tidak imbang. Kalau haji toh manasik deng lama begitu. Masuk Ramadan ini tong lalu masuk begitu. Sebaiknya mungkin kita menata. Kemudian yang kedua, fariha di sini dimaknai juga bahwa salah satu bentuk kebahagiaan kita itu dengan memperbaharui ilmu-ilmu terkait dengan puasa, terkait dengan apa, sehingga ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa itu tidak sekedar ritual saja, melainkan dia sudah berbekas di hati. Itu mungkin yang kemudian ini sedikit demi sedikit nanti ketika puasanya sudah berbekas, ketika qiyamul lailnya sudah berbekas, kemudian ketika baca Al-Qur'annya, 3 ini saja yang berbekas. Kemudian kita mungkin tugas-tugas kita mubalik untuk kemudian mensosialisasikan bahwa puasa itu bukan hanya di Ramadan saja. Ada puasa di luar Ramadan. Qiyamul lail bukan hanya tarawih saja, di luar Ramadan ada. Dan pintu-pintu kebaikan itu tidak tertutup dengan habisnya Ramadan. Pintu kebaikan masih terbuka. Itu mungkin hal-hal yang bisa menjadi ini. Terus kita sih memang kalau tadi yang ditanyakan Pak Fikal itu yang
kok saya lupa tadi itu. Sibuk sendiri. Betul, betul, betul. Dia puasa cuman berapa, giliran Id dia paling kamu datang. Paling semangat. Paling semangat. Salahkah seperti itu? Kalau saya memilih bahwa itu tidak salah. Tidak salah dari sisi motivasi. Cuman memang kita butuh memboboti itu. Kalau untuk Idul Fitri dia sudah bisa ini, mudah-mudahan itu pertanda baik bahwa dia bisa mengarah ke sana. Tapi sesungguhnya memang kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ustadz Hidayat, bahwa ternyata bukanlah yang paling baik itu malabisal jadid, siapa yang pakai pakaian yang paling baru dan seterusnya. Tapi yang paling baik itu bukan ukuran itu lagi, tapi dia ke dalamnya ya. Kalau hari Lebaran kita bahagia, wajar, semua orang bahagia. Tapi alangkah baiknya ketika bahagianya itu didahului dengan kebahagiaan-kebahagiaan sebelumnya. Dia bahagia berpuasa, bahagia qiyamul lail, dan bahagia baca Al-Quran. Mungkin itu sekedar dari saya, Pak. Baik, luar biasa ya. Ya, ini yang pemirsa harus tahu bahwa sebenarnya Ramadan itu bukan hanya seperti kita hanya melaksanakan, tapi pembobotan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Amri tadi ya, bahwa memang karena ini banyak masih Ramadan hari pertama sudah status di media sosial 30 hari lagi Lebaran, 29 hari Lebaran. Nah, ini yang harus kita coba sadari bahwa itu sebenarnya tidak baik ya. Bobot itu yang paling terpenting. Kita akan break dulu sebentar. Masih ada beberapa segmen lagi. Nanti berikut ini saya akan coba tanyakan kepada Ustadz Mut ya. Baik pemirsa Agama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Di Lo Spesial masih akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.